Disabilitas fisik, atau yang juga dikenal sebagai tunadaksa, merupakan sebuah kondisi multifaset yang menuntut pemahaman yang mendalam dan holistik. Ini bukan sekadar diagnosis medis, melainkan sebuah realitas kompleks yang memengaruhi mobilitas, ketangkasan fisik, atau stamina seseorang. Untuk benar-benar memahaminya, kita harus beralih dari model medis yang sempit ke kerangka kerja yang lebih luas dan komprehensif. Disinilah International Classification of Functioning, Disability and Health, atau ICF, yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, menjadi sangat penting. Menurut kerangka kerja ICF, disabilitas tidak hanya tentang kondisi kesehatan seseorang. Ia bukanlah semata-mata atribut dari seseorang, melainkan hasil dari interaksi dinamis antara kondisi kesehatan individu dengan faktor-faktor kontekstual di sekitarnya, baik personal maupun lingkungan. Sistem ICF mengklasifikasikan disabilitas menjadi 3 komponen utama yang saling berhubungan. Pertama, fungsi dan struktur tubuh. Ini mengacu pada fungsi fisiologis sistem tubuh, dan bagian-bagian anatomi seperti organ dan anggota gerak. Sebagai contoh, pada cedera tulang belakang, kerusakan struktur adalah pada sumsum tulang belakang itu sendiri, yang mengakibatkan gangguan fungsi seperti hilangnya kekuatan otot. Kedua adalah aktivitas dan partisipasi. Aktivitas adalah pelaksanaan tugas atau tindakan, seperti berjalan atau berpakaian. Sementara partisipasi adalah keterlibatan dalam situasi kehidupan nyata, seperti bekerja atau bersosialisasi. Keterbatasan aktivitas mungkin berupa kesulitan berjalan, sedangkan pembatasan partisipasi bisa jadi ketidakmampuan untuk mengakses tempat kerja. Komponen ketiga adalah faktor lingkungan, yang mencakup lingkungan fisik, sosial, dan sikap di mana orang hidup. Faktor ini bisa menjadi penghalang, seperti gedung tanpa akses ramp, atau fasilitator, seperti teknologi bantu dan dukungan komunitas. Selain itu, ICF juga mengakui faktor pribadi, seperti usia, gaya hidup, dan mekanisme coping, yang turut memengaruhi pengalaman disabilitas seseorang. Mari kita lihat beberapa contoh spesifik. Cerebral palsy adalah kelompok kondisi neurologis permanen yang memengaruhi gerakan dan postur tubuh, bukan satu penyakit tunggal. Kondisi ini disebabkan oleh kerusakan pada otak yang sedang berkembang, yang paling sering terjadi sebelum lahir. Kerusakan ini bersifat non-progresif, artinya tidak bertambah buruk seiring waktu, namun manifestasi gejalanya bisa berubah. Kelompok kondisi ini dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, termasuk spastisitas atau otot kaku, diskinesia atau gerakan tak terkendali, dan ataksia atau gangguan keseimbangan dan koordinasi. Dampaknya seringkali melampaui fungsi motorik, memengaruhi sensasi, persepsi, kognisi, komunikasi, dan perilaku. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan multidisiplin yang terkoordinasi untuk mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Contoh lain adalah multiple sclerosis atau MS, sebuah penyakit autoimun kronis yang menargetkan sistem saraf pusat. Dalam MS, sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang selubung mielin, yaitu lapisan pelindung yang mengisolasi serabut saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Bayangkan selubung ini seperti isolasi pada kabel listrik. Ketika rusak, transmisi sinyal saraf menjadi lambat, terdistorsi, atau bahkan terhenti sama sekali. Proses yang disebut demielinasi ini menyebabkan berbagai gejala neurologis. Meskipun gangguan mobilitas adalah salah satu gejala yang paling dikenal, MS juga dapat menyebabkan kelelahan ekstrem yang melumpuhkan, mati rasa atau kesemutan, masalah penglihatan, kesulitan kognitif yang dikenal sebagai COG-FOG, dan perubahan suasana hati. Perjalanan penyakit ini sangat bervariasi dan tidak dapat diprediksi, menjadikannya kondisi yang sangat personal bagi setiap individu yang mengalaminya. Stroke atau serangan otak merupakan penyebab utama disabilitas jangka panjang di seluruh dunia, memengaruhi hampir 800.000 orang setiap tahunnya di Amerika Serikat saja. Stroke terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terganggu, baik karena penyumbatan arteri yang dikenal sebagai stroke iskemik, atau karena pecahnya pembuluh darah yang disebut stroke hemoragik. Ketika sel-sel otak kekurangan oksigen, mereka mulai mati dalam hitungan menit, dan kemampuan yang dikendalikan oleh area otak tersebut akan hilang. Dampaknya sangat bergantung pada lokasi dan tingkat kerusakan otak, yang dapat mengakibatkan kelemahan pada satu sisi tubuh, hemiparesis, gangguan bicara dan bahasa, afasia, kehilangan memori, serta tantangan emosional dan kognitif yang signifikan. Memahami penyebab disabilitas fisik sangat penting untuk pencegahan.
Banyak faktor risiko dimulai bahkan sebelum kelahiran. Faktor risiko prenatal ini meliputi infeksi maternal seperti kelompok TORCH, yaitu toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan herpes, yang dapat merusak perkembangan otak janin. Selain itu, paparan teratogenik, yaitu zat yang dapat menyebabkan cacat lahir, juga menjadi risiko signifikan. Contohnya termasuk konsumsi alkohol dan merokok. Kelainan genetik tertentu, seperti distrofi otot, juga dapat menjadi penyebab mendasar. Periode sekitar waktu kelahiran, atau periode perinatal, juga merupakan waktu yang kritis. Komplikasi perinatal seperti kelahiran prematur, yaitu kelahiran sebelum usia kehamilan 37 minggu, membuat bayi sangat rentan karena organ mereka, terutama otak, belum sepenuhnya matang. Asfiksia perinatal, atau kekurangan oksigen ke otak selama proses persalinan, dapat menyebabkan kerusakan otak yang parah, dan tidak dapat diperbaiki. Begitu pula dengan trauma lahir, yaitu cedera fisik selama persalinan yang sulit. Untungnya, banyak dari komplikasi ini dapat dicegah atau dikelola melalui perawatan obstetrik yang berkualitas tinggi. Ini mencakup pemantauan cermat selama kehamilan dan persalinan, manajemen kehamilan berisiko tinggi, serta intervensi medis yang cepat dan tepat waktu untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi. Dampak disabilitas fisik bersifat multidimensional, menyentuh setiap aspek kehidupan seseorang, mulai dari kesehatan psikologis hingga interaksi sosial dan stabilitas ekonomi. Secara psikologis, tantangan yang dihadapi seringkali sangat berat. Data secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat depresi klinis bisa 3 hingga 4 kali lebih tinggi pada penyandang disabilitas dibandingkan populasi umum. Hal ini bukan hanya reaksi terhadap keterbatasan fisik, tetapi juga akibat dari faktor-faktor kompleks seperti nyeri kronis, kelelahan, hilangnya otonomi, serta stigma dan hambatan sosial yang persisten. Namun, di tengah tantangan ini, ketahanan mental dapat dibangun. Dukungan emosional yang kuat terbukti menjadi faktor protektif yang signifikan. Dukungan ini bisa datang dari berbagai sumber, keluarga yang suportif, teman yang memahami, kelompok dukungan sebaya di mana individu dapat berbagi pengalaman tanpa dihakimi, dan konseling profesional dari psikolog atau terapis yang dapat mengajarkan strategi coping adaptif seperti terapi kognitif perilaku, CBT, atau terapi penerimaan dan komitmen, Dukungan yang efektif dapat meningkatkan kesehatan mental secara drastis, menumbuhkan rasa berdaya, dan membantu individu membingkai ulang pengalaman mereka dengan cara yang lebih positif. Intervensi dini adalah kunci untuk memaksimalkan potensi perkembangan. Terapi fisik, okupasi, dan wicara yang dimulai dalam beberapa tahun pertama kehidupan merupakan bagian penting dari pengobatan. Periode ini adalah jendela kritis di mana plastisitas otak berada pada puncaknya, memungkinkan intervensi untuk memberikan dampak yang paling signifikan. Terapi fisik berfokus pada peningkatan keterampilan motorik kasar, seperti duduk, merangkak, dan berjalan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuatan otot, meningkatkan rentang gerak untuk mencegah kontraktur, dan memperbaiki keseimbangan serta postur. Terapi okupasi, di sisi lain, berfokus pada keterampilan motorik halus dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Ini termasuk membantu anak belajar makan, berpakaian, atau bermain secara mandiri, seringkali melalui penggunaan alat bantu atau adaptasi tugas. Terapi okupasi juga dapat mengatasi masalah pemrosesan sensorik, membantu anak untuk lebih baik dalam mengatur respons mereka terhadap lingkungan. Sementara itu, terapi wicara bahasa tidak hanya menangani produksi suara, tetapi juga pemahaman bahasa, keterampilan komunikasi sosial, dan bahkan kesulitan makan atau menelan, disfagia, yang sering menyertai beberapa kondisi fisik. Intervensi dini yang komprehensif ini tidak hanya meningkatkan fungsi fisik, tetapi juga mencegah komplikasi sekunder, dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembelajaran dan partisipasi sosial di masa depan. Teknologi asistif memainkan peran transformatif dalam menjembatani kesenjangan antara kemampuan individu dan tuntutan lingkungan. Perangkat ini dirancang untuk meningkatkan, memelihara, atau memperbaiki kemampuan fungsional. Contoh yang paling dikenal adalah kursi roda bermotor dan manual, yang memberikan mobilitas. Namun, bidang ini jauh lebih luas. Perangkat komunikasi augmentatif dan alternatif (AAC), mulai dari papan gambar sederhana, hingga perangkat penghasil ucapan canggih yang dikendalikan oleh gerakan mata, memberikan suara bagi mereka yang tidak dapat berbicara. Ini membuka pintu untuk pendidikan, hubungan, dan ekspresi diri. Untuk kehidupan sehari-hari, ada alat bantu seperti peralatan makan adaptif,
alat bantu berpakaian, dan unit kontrol lingkungan yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan lampu, pintu, dan perangkat elektronik dengan saklar atau perintah suara. Di bidang digital, perangkat lunak pembaca layar, keyboard alternatif, dan antarmuka komputer adaptif memastikan akses ke informasi dan pekerjaan. Teknologi ini bukan sekadar alat bantu, mereka adalah pemberdaya yang membantu meningkatkan kemandirian, mengurangi ketergantungan pada orang lain, dan memungkinkan partisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Meskipun intervensi sangat penting, pencegahan tetap menjadi landasan kesehatan masyarakat. Strategi pencegahan dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkatan. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah terjadinya kondisi disabilitas sejak awal. Ini meliputi vaksinasi ibu terhadap penyakit seperti rubella yang dapat menyebabkan cacat lahir, perawatan kesehatan prenatal yang optimal, termasuk suplementasi asam folat untuk mencegah cacat tabung saraf, pengelolaan kondisi ibu seperti diabetes dan hipertensi, serta edukasi gaya hidup sehat untuk menghindari teratogen seperti alkohol. Pencegahan cedera, seperti penggunaan sabuk pengaman dan helm, juga termasuk dalam kategori ini. Pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini dan intervensi cepat untuk meminimalkan dampak suatu kondisi. Program screening bayi baru lahir untuk kelainan metabolik atau genetik adalah contoh utamanya, di mana pengobatan segera dapat mencegah perkembangan disabilitas yang parah. Terakhir, pencegahan tersier bertujuan untuk memperlambat perkembangan penyakit dan mencegah komplikasi sekunder pada individu yang sudah memiliki disabilitas, yang terkait erat dengan manajemen terapi yang telah dibahas sebelumnya. Legislasi dan perubahan paradigma sosial sangat penting untuk memastikan hak-hak dan inklusi penyandang disabilitas. Di banyak negara, undang-undang seperti Americans with Disabilities Act, ADA, menetapkan persyaratan hukum untuk mencegah diskriminasi di bidang pekerjaan, layanan publik, dan akomodasi. Undang-undang ini mengamanatkan aksesibilitas fisik, seperti jalur landai dan toilet yang dapat diakses, serta akses terhadap komunikasi. Namun kepatuhan hukum hanyalah permulaan. Gerakan yang lebih luas menuju desain universal, mendorong penciptaan produk dan lingkungan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa perlu adaptasi. Gagang pintu tuas, pintu otomatis, dan trotoar landai adalah contoh desain universal yang menguntungkan semua orang, bukan hanya penyandang disabilitas. Pergeseran ini mencerminkan transisi dari model medis disabilitas, yang memandang masalah ada pada individu, ke model sosial, yang mengidentifikasi hambatan dalam masyarakat, baik fisik, sikap, maupun kelembagaan sebagai faktor yang melumpuhkan. Dengan menciptakan lingkungan yang aksesibel secara inheren, kita tidak hanya mengakomodasi, tetapi juga secara aktif menciptakan masyarakat yang benar-benar inklusif. Pengelolaan disabilitas fisik yang efektif jarang merupakan upaya tunggal. Ini memerlukan pendekatan tim yang terkoordinasi dan berpusat pada pasien. Kolaborasi antara berbagai penyedia layanan kesehatan, individu, dan keluarga mereka sangat penting untuk mengembangkan rencana perawatan yang komprehensif dan sesuai. Tim interdisipliner ini seringkali terdiri dari dokter seperti ahli saraf atau fisiatris, terapis fisik, okupasi, dan wicara, pekerja sosial, psikolog, perawat rehabilitasi, dan spesialis teknologi asistif. Namun, anggota tim yang paling penting adalah individu itu sendiri dan keluarga mereka. Dalam model perawatan yang berpusat pada pasien, individu bukan penerima pasif, tetapi mitra aktif dalam pengambilan keputusan. Prosesnya dimulai dengan penilaian holistik, dan diikuti dengan penetapan tujuan kolaboratif yang bermakna bagi individu. Rencana perawatan yang dikembangkan bersifat dinamis, ditinjau secara teratur dan disesuaikan berdasarkan kemajuan, perubahan kebutuhan, dan tujuan hidup individu. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa perawatan tidak hanya mengatasi gejala fisik, tetapi juga mendukung kesejahteraan emosional, tujuan pribadi, dan partisipasi sosial, yang pada akhirnya mengarah pada hasil yang lebih baik, dan rasa pemberdayaan yang lebih besar. Masa depan pengelolaan disabilitas fisik terletak pada konvergensi antara intervensi medis yang semakin tepat sasaran, teknologi asistif yang inovatif, dan yang terpenting, penciptaan masyarakat yang benar-benar inklusif. Di bidang medis, kita melihat kemajuan dalam pengobatan personal, pemahaman genetik, dan terapi regeneratif yang menjanjikan. Secara teknologi, inovasi seperti antarmuka otak komputer, eksoskeleton robotik canggih, dan kecerdasan buatan yang mendukung aksesibilitas sedang mengubah apa yang mungkin. Namun,
Kemajuan terbesar tidak akan datang dari laboratorium atau pabrik, melainkan dari pergeseran hati dan pikiran. Masa depan yang kita tuju adalah di mana aksesibilitas dan inklusi menjadi standar, bukan pengecualian. Di mana nilai seseorang tidak diukur dari kemampuan fisiknya, tetapi dari kontribusi dan kemanusiaannya. Dengan pemahaman yang mendalam, empati, dan komitmen terhadap kesetaraan, kita dapat mendukung setiap individu untuk mengatasi hambatan dan mencapai potensi penuh mereka.